cuan, we be getting money, cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS itu open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi saham bulan Januari 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2024. Apa itu grup rekom STS? Nah, nanti teman-teman yang masuk grup STS akan masuk grup STS Rekom Januari dan diskusi Januari dari dua grup. Dan kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita akan bukain STS Rekom yang masih jalan sekarang, yaitu di bulan Desember ini, teman-teman. Nah, bentuk rekomnya seperti ini. Ya, terus di tanggal 14 kita cuan GJCO, ya, terus ada GJTL, dan ada Prim, ada IRA cuan, ada SEMA, ada BSML. Kita cuan teman-teman, terus ada Ken. Nah, Ken ini cuan lumayan tinggi. Terus ada Medco, ada Bird, ya di sini juga ada Bukalapak, ya ada Suri, ya terus dan lain-lain teman-teman. Dan kita lihat juga di tanggal 15 kita juga BBYB cuan, ASA cuan, PANI cuan, ya segala macam seperti ini bentuk rekomnya. Nah, bagi teman-teman masih bingung, langsung japri saya aja, kontak kepada deskripsi ya untuk tanya-tanya tentang grup STS ini, dan biayanya hanya 100.000. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas permintaan temen yang di YouTube itu suruh bahas Winsmilak. Nah, bagi teman-teman yang pengen sahamnya dibahas di YouTube, komen aja di kolom komentar YouTube saya gitu, di video apapun. Nah, kalau misalnya menarik, nah kita akan bahas seperti ini gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih nasib dari Winsmilak nih setelah drop lumayan dalam? Kalau kita lihat di sini, Winsmilak dalam waktu beberapa hari aja drop dari harga 3.000 sampai ke 1.700. Nah, ini udah drop hampir 50% teman-teman dalam beberapa hari doang. Sebenarnya udah mulai turun ya dari akhir Oktober itu Winsmilak udah mulai turun, tapi dropnya tuh kemarin-kemarin tuh beberapa hari yang lalu. Nah, kira-kira yang nyangkut di atas gimana? Dan bagi yang belum punya, nyeroknya itu di harga berapa? Nah, itu mungkin pertanyaan ya guys ya. Nah, di sini sebelum kita bahas tentang Winsmilak lebih lanjut, tentu aja kita harus tahu nih apa kerjaan dari Winsmilak ini. Nah, Winsmilak ini adalah perusahaan rokok ya, yang menjual rokok dengan merek Winsmilak juga ya. Winsmilak gitu. Nah, mungkin kalau di daerah sini kurang laku ya. Winsmilak itu daerahnya mana? Saya kurang agak tahu karena saya nggak ngerokok guys. Kalau orang-orang yang di sini ya, orang-orang yang saya kenal gitu ya, mereka ngerokok di sini mereknya Gudang Garam. Gudang Garam atau Jarum. Nah, kalau di sini Gudang Garam atau Jarum yang dipakai teman-teman. Nah, di sini Winsmilak kurang terkenal, mungkin terkenalnya di luar Jawa maybe seperti itu. Nah, kita lihat untuk Winsmilak teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini guys. Kita lihat di sini, ini sahamnya naik kan, naik lumayan tinggi di tahun 2023 dari harga 700 sempat nyentuh ke 3.700. Nah, ini penyebabnya apa? Ini bisa dijelasin teman-teman dari laba dari Winsmilak. Nah, kalau kita lihat di fundamental Winsmilak, memang profitnya itu naik banyak ya, dari 200 ke 400, bahkan dari tahun 2021 tuh profitnya 170 miliaran doang. Sekarang jadi 400 miliar, naiknya itu luar biasa berkali-kali lipat ya. Ya, seperti itu guys ya. Jadi kenaikan harga Winsmilak nih dari sini ke sini ini bisa dijelaskan dari fundamental atau kinerja dari Winsmilak. Berbeda dengan saham-saham Pak Yuko Pangestu. Jadi saham misalnya Brand ya, terus Cuan ya, BRPT, TPIA. Nah, itu naiknya tinggi juga kan. Tapi dia nggak dibarengin dengan kinerja yang istilahnya itu bagus banget gitu ya. Sahamnya naik tinggi banget tapi kinerjanya biasa-biasa aja. Nah, kalau itu fix murni digoreng guys, itu digoreng ya. Tapi ya terlepas dari itu, kita udah cuan banyak di sahamnya Pak PP gitu, terima kasih juga gitu. Tapi kalau kita ngomong masalah kenaikan harga sahamnya, ya berarti grup Pak PP itu digoreng. Nah, kalau yang Winsmilak ini bener-bener memang karena profitnya naik tinggi, jadi sahamnya naik tinggi, jadi bisa dijelasin gitu ya, kenapa saham Winsmilak itu bisa naik kayak gini ya, kayak saham Brand gitu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, kenapa tiba-tiba drop. Nah, ini juga bisa dijawab. Biasanya kalau saham yang naiknya berdasarkan fundamental, itu kalau dia naik dan turun, nah itu bisa dijawab. Nah, jawabannya apa? Kenapa tiba-tiba drop? Nah, ini guys. Nah, sejak seminggu terakhir pemerintah itu berencana untuk menaikkan lagi cukai rokok. Nah, jadi kalau cukai rokok naik, udah otomatis biaya produksi dari semua jenis perusahaan rokok lah ya, atau mungkin kita bahasnya di sini Winsmilak, itu harga pokok produksinya itu jadi membengkak ya, karena harus bayar lebih banyak untuk cukainya, seperti itu guys.
Jadi udah otomatis nanti di tahun 2024 itu labanya Wismilak itu bisa dipastikan turun. Kalau dia nggak nambah produksi atau nggak nambah penjualan, itu bisa dipastikan labanya turun. Mungkin ROE-nya berkurang sekitar 10 gitu ya, atau 15% teman-teman. Kayak gitu guys ya, karena cukai rokok naik setinggi ini juga. Nah itu udah jelas ya, kenapa Wismilak turun. Nah tadi cukai rokok naik 10%, berarti ROE-nya kemungkinan turun segitu gitu ya. Nah, kita akan hitung terus gimana nih kita mencikapi ini dan kita masuk di harga yang berapa gitu ya. Kita hitung dulu harga wajarnya biar kita itu ada pegangan, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya, kita masukin harga wajarnya. Oke, nice. Kita lihat di sini, teman-teman. Untuk harga bukunya itu adalah 903. Nah, 903. Nah, dulu Wismilak ini termasuk saham yang under value waktu di harganya 600, teman-teman. Nah, kalau sekarang ya udah termasuk harga wajar maybe ya. Kita coba hitung dulu. Oke, terus untuk PBV anualnya 1,90. Untuk harga saat ini dia 1715. Nice. Untuk ROE-nya di sini 31, teman-teman ya. Nah, ini ROE saat ini. Ya, ini sebelum cukai naik. Di tahun depan cukainya naik 10%-an gitu ya. Nah, udah otomatis ROE-nya akan berkurang nanti di tahun depan. Nah, kita lihat teman-teman ya untuk harga wajar dari WIMS. Nah, kita lihat di sini teman-teman untuk WIMS itu harga wajarnya ternyata di harga yang sekarang, yaitu di sekitaran 1850 lah ya, seperti itu dengan PBV 2 kali. Nah, di sini drop. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini ada perlawanan di harga wajar toh. Nah, ini teman-teman lihat, drop. Dan di sini di harga wajar sempat ada yang beli lumayan tinggi nih. Di tanggal 20, Wismilak naik lumayan tinggi. Tapi dia turun lagi. Nah, ini dia bener-bener ada perlawan di harga wajar ya. Seperti itu guys ya. Tapi dia di tanggal 21 turun lagi. Seperti itu guys. Nah, itu guys ya, ini harga wajar dari Wismilak. Nah, kita akan coba proyeksi di masa yang akan datang. Di masa depan, besok di tahun 2024 bahwa cukai rokok naik 10%. Nah, kita anggap ROE Wismilak kita anggap turun 10% jadi 20 ya. Gitu guys ya. Nah, itu berarti harga wajar Wismilak yaitu di sekitaran 1.200 teman-teman. Di tahun depan. Jadi di tahun depan itu diproyeksikan harga wajarnya itu bakal turun karena cukai rokok naik. Nah, itu dia mungkin ya. Orang-orang investor kan orang yang berinvestasi itu kan dia is all about masa depan ya, is all about future. Nah, seperti guys ya. Kita beli sekarang, terus kita memproyeksi nih masa yang akan datang itu kayak gimana. Nah, mungkin sebagian besar orang-orang yang berinvestasi di Wismilak, oh cukai rokok naik nih, udah otomatis ROE-nya naik, terus profitnya turun. Jadinya kan, ROE-nya turun, profitnya turun. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang pada lepas Wismilak di sini. Saat pemerintah memutuskan untuk naikin cukai rokok. Nah, maka dia turun. Nah, menurut proyeksi perhitungan ini, harga wajar Wismilak kan di 1.200 dengan PBV 1,3 kali. Nah, makanya orang-orang yang udah tahu nih, udah punya hitungan harga wajarnya, itu pada keluar, teman-teman ya. Kayak gitu guys. Ya, mereka taking profit. Nanti mereka serok bawah lagi kalau udah di deket sini kan gitu guys ya. Nah, itu guys, yang itu udah kejawab banget ya di sini. Kita udah bedah semua bahwa Wismilak itu turun ya. Karena itu alasannya gitu ya. Terus harga terbaik buat serok ya di antara ini ya, harga wajar di masa yang akan datang. Nah, kalau nanti Wismilak ke harga 1.200-an, nah itu enak banget buat diserok, teman-teman. Nah, kalau di harga yang sekarang ini masih di harga wajar saat ini, ya, di harga wajar saat ini, saat cukai rokok belum naik ya saat ini, karena naiknya tahun depan. Nah, berarti segini, guys. Ya, kalau ditanya, Bang, serok Wismilak itu enaknya di mana? Di harga ini. Nah, atau nanti kalau misalnya teman-teman udah minat banget nih beli Wismilak, nunggulah sideways. Sideways itu gini, ini kan baru aja turun ya, baru terjun. Sideways itu biasanya kalau saham yang habis turun dia bentuk cup kayak gini guys. Nah, atau bentuk gelombang-gelombang begini. Nah, kayak contohnya misalnya Ases guys. Kita balik ke sini Ases. Nah, Ases itu di sini juga drop lumayan dalam. Nah, maksudnya sideways itu kayak gini. Udah drop dalam. Nah, di ini bentuk kayak gini sideways. Nah, nih sideways di bawah. Bentuk gelombang di bawah. Nah, mungkin beberapa minggu gitu ya. Hari atau minggu. Nah, itu baru dia
Setelah dia puas sideways-nya ini akumulasi, nah dia baru naik lagi. Seperti itu guys. Nunggu aja kayak gitu atau nunggu di harga wajar proyeksi tahun depan yaitu di 1.200. Nah, itu dia untuk Wismilak. Tapi bagi teman-teman holder Wismilak, misalnya sangkut nih di Wismilak, masih ada berita bagus, yaitu dari dividen. Nah, kita akan hitung berapa dividen Wismilak ya. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, EPS dari Wismilak adalah 280. Nah, tahun kemarin Wismilak itu membagikan 60% laba. Jadi DPR Wismilak itu adalah 60%. Nah, berarti berapa dividennya teman-teman? Berarti 280, ya kan, dikurangi 40%. Nah, dividen Wismilak masih ada 160 sampai 168. Nah, berarti kalau di harga yang sekarang ya, itu dividen yield-nya itu masih berapa persen? Kita lihat ya, 168 dibagi 1715 harga saat ini. Berarti masih sekitaran 9,7%. Nah, nanti teman-teman yang sangkut di Wismilak itu masih dapat dividen sekitaran 168 kurang lebih. Dengan harga yang sekarang tuh yieldnya masih 9,7. Menarik nggak? Ya mungkin masih menarik lah. Nanti kalau Wismilak ini lebih turun lagi, apalagi ke harga wajar proyeksi yang di sekitaran 1.200-an gitu ya, serok aja. Jadi 1.200, 1.300, serok aja. Sampai nanti pembagian dividen di bulan Juni 2023. Nah, pasti dia naik. Mungkin turun kalau misalnya dapat di harga 1.200, serok aja. Nanti tunggu sampai Juni. Nah, itu naik. Nah, habis itu kalau labanya turun dia drop lagi. Mungkin di bawah harga wajar. Seperti itu guys ya. Jadi manfaatin momen dividen. Seperti itu guys. Nah, itu menurut analisa saya aja sih. Ya, mungkin aja Mas itu coba untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.